Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadzartu lirrahmani shauma. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus DKM Masjid An-Nur Komplek Kedaung Hijau, juga kepada para panitia Ramadan tahun 1445 Hijriah yang saya lihat di susunannya adalah generasi Z, generasi muda sebagai penerus generasi-generasi tua yang ada di Kedaung Hijau. Mudah-mudahan para remaja dan remajanya yang putra putri juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Para tokoh masyarakat, para alimin ulama, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah tarawih malam yang pertama di bulan suci Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang mau amin sekali 3 kali orang ngaruh. Kemarin sebelum Ramadan amin begini ada yang ngebledek urusannya kan. Ada yang nyambit katanya. Sekarang kagak ngaruh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya mengajak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Karena ada di antara saudara kita yang hadir di bulan ini, tapi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah kita malam ini masih diberi sehat, diberi panjang umur, dan kita niatkan bahwa Ramadan yang akan kita kerjakan beserta rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, inilah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Sehingga kita niatkan kita berpuasa, insya Allah tidak akan bolong di tengah jalan. Kita niatkan kita akan sholat tarawih, karena bagian daripada rangkaian ibadah puasa juga tidak akan berhenti. Kita niatkan juga insya Allah kita akan sama-sama belajar untuk membaca Al-Quran. Niatkan ada yang ingin menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mangga.
Oleh karena itu, 3 itulah yang harus kita niatkan sejak awal. Semoga niat itu dikabulkan oleh Allah di dalam perjalanannya nanti. Karena kalau tidak niat dari awal, tiba-tiba memang ada gangguan di tengah jalan, sekurang-kurangnya niatul mukminin khairum min amali. Dengan niat, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu. Apalagi nanti kita dibarengi dengan pelaksanaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Ramadan identik dengan puasa. Karena ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan terkait dengan puasa itu. Pertama di dalam surat Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam ketika dia hamil tanpa ayah menjadi gunjingan semua manusia saat itu. Maka Nabi Isa itu dikenal dengan sebutan Ruhullah. Karena Nabi Isa itu tidak memiliki seorang ayah, tetapi ruhnya ditiupkan langsung menjadi sang cabang bayi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dikenal dengan kalamullah karena Nabi Musa lah yang berhadap-hadapan langsung berkata kepada Allah. Dan Nabi Muhammad dikenal dengan Syafiullah, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari mulai Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku tidak akan pernah berkata sedikit pun apa yang ditanyakan oleh manusia kepada saya. Begitu lahir sang cabang bayi Nabi Isa berkata langsung. Bayangkan, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada gurunya, sang cabang bayi bisa berkata langsung mengatakan bahwa kami ini adalah Ruhullah. Itulah ketika itu dikenal Siti Maryam berpuasa untuk tidak berkata apa-apa kepada seseorang ketika itu. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maka lahirlah Nabi Isa di Bethlehem, Baitul Lahmi. Kalau orang Yahudi memanggilnya Bethlehem, kalau orang Arab Baitul Lahmi. Bait itu artinya rumah, Lahmi itu adalah bayi. Berarti kelahiran Nabi Isa yang sekarang diklaim di Masjidil Aqsa. Yang kedua, yang ingin saya jadikan landasan bahwa Ramadan itu identik dengan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa melihat dan menyaksikan datangnya bulan pada Ramadan ini, maka wajib baginya berpuasa. Saudara-saudara kita yang berpuasa duluan belum menyaksikan, baru menghitung berdasarkan perhitungan hisab. Saya katakan sekarang teknologinya semakin canggih. Seyogianya pikiran manusia, istihadnya dibarengi dengan kecanggihan teknologi. Ada LAPAN, ada BRIN, kemudian juga ada BMKG dan segala macamnya. Manfaatkan situasi dan kondisi kecanggihan teknologi itu untuk membantu melihat kehadiran bulan. Maka disitulah Allah katakan dalam ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat hilal, maka wajib baginya berpuasa. Hilal baru bisa dilihat, yaitu adalah pada malam hari ini. Maka esok kita wajib berpuasa. Untuk apa berpuasa? Kalau anak sekolah diberikan kisi-kisi
ketika dikasih ujian atau mahasiswa, pasti dia bisa menjawab soal itu. Kita bukan hanya dikasih kisi-kisi. Jawaban kita di akhirat nanti sudah diberikan dari sekarang. Man robuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Cuma 5 pertanyaan yang akan disampaikan. Man robuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma imamuka? Wa ma dinuka? Wa ma ikhwanika? Hanya 5 pertanyaan. Bukan hanya diberikan kisi-kisi, dikasih bocoran oleh malaikat, inilah jawabannya nanti yang akan kita jawab. Tetapi walaupun bocoran soal itu sudah disampaikan kepada kita, belum tentu pada akhirnya ketika di yaumil kiamah kita bisa menjawab itu. Bayangkan, kenapa tidak bisa menjawab? Nah, hari ini kita akan bersihkan ruh ini dari sifat-sifat jeleknya. Kalau jasad kita bisa, saya bisa sekarang lihat tembus pandang dengan ibu-ibu. Mata saya baru dua-duanya ini. Bayangkan, baru 4 hari, ya kan? Bisa tembus pandang. Kemarin saya ngelihat ibu-ibu itu ngegelemek gitu kan. Sekarang sampai mata-matanya kelihatan. Terang banget, luar biasa. Kalau tembus pandang kelewatan kali gitu ya. Bahaya kan itu ya. Wah, luar biasa. Tapi untuk membersihkan ruh tidak ada. Tidak ada dokter spesialis ahli ruh, nggak ada. Yang ada spesialis mata, spesialis telinga, spesialis kulit, spesialis jantung, spesialis hati dan segala macamnya. Tapi untuk urusan ruh tidak ada dokter ahlinya. Yang bisa membersihkan ruh kita hanya ibadah puasa ini. Untuk apa? Agar kisi-kisi jawaban yang sudah dibocorkan oleh para malaikat itu kelak nanti pada akhirnya ketika di yaumil kiamah kita siap dan bisa untuk menjawabnya dengan tenang, menjawabnya dengan fasih. Man robuka? Allahu Rabbi. Tapi ada yang diselainkan itu ya. Mama roknya buka. Bahaya itu. Enggak juga. Man robuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Hanya 5 pertanyaan, Pak. 5 pertanyaan itu ditanya oleh malaikat, lulus. Masuk dia. Tidak mendapatkan penghalang. Tapi di dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan 5 pertanyaan itu belum tentu dijawab dan bisa menjawabnya oleh kita masing-masing. Kenapa? Karena kotornya ruh kita. Inilah saatnya bulan Ramadan ini, makanya identik kata Ramadan itu adalah membersihkan dan membakar. Apa yang dibersihkan? Sifat sombong kita. Apa yang dibersihkan? Sifat takabur kita. Apa yang dibersihkan? Sifat kita yang suka berbohong. Bayangkan. Makanya ada cerita katanya ada orang pemborong yang masuk di neraka dengan di surga. Suruh bikin jalan cepatan yang dari neraka. Kenapa? Udah biasa katanya itu kan. Kalau saja kita ini di dunia saja bisa dideteksi oleh KPK harta benda kita hari ini dari mana asalnya, dikorupsi atau tidak korupsi, mampu KPK itu. Maka nanti yang menyelidiki bukan hanya KPK, tapi malaikat la ya'suna wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau KPK saja bisa, walaupun masih ada bohongnya, masih ada yang bermain di dalamnya, malaikat tidak bisa disogok. Maka pada akhirnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada akhirnya nanti yang berkata bukan mulutnya, tapi anggota tubuhnya. Matanya dia berkata, hartanya dia berkata. Dari mana kamu dapat harta? Mobil kamu berapa? 2. Rumah kamu bagus gak? Enggak. Rumah kamu bagus gak? Bagus. Lalu kamu kenapa belum haji? Dia gak bisa jawab kali ya. Kenapa kamu gak haji?
Lu jual aja mobilnya buat berangkat haji, itu wajib. Orang kita mah sekarang hari-hari juga bisa naik Mercy, Grab, mau pilih yang mobil kayak apa, bisa. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang sudah berkewajiban itu akhirnya dia tidak mampu. Itu pertanyaan malaikat nanti, bayangkan nanti. Masya Allah. Inilah, manfaatkan Ramadan ini adalah untuk mensucikan kembali hati nurani kita, pikiran kita, ruh kita, yang ruh nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita habis dimakan cacing tanah. Mau yang kurus, mau yang gemuk, yang penyakitan, tidak sama. Bayangkan, ketika saya mengikuti autopsi bedah mayit, baru mayit itu umur 3 bulan. Ya Allah, bisa dibayangkan gagahnya manusia dan laki-laki, ternyata begitu sudah 3 bulan jadi mayit. Masya Allah, sulit saya untuk membayangkan saat itu. Tidak ada gunanya, tidak berharga sama sekali. Bayangkan yang menjadi sumber malapetakan nafsunya tidak melebihi daripada kecilnya jamur yang baru tumbuh. Masya Allah, saya kaget, Pak. Bayangkan. Mukanya, bibirnya, pipinya yang begitu indah dan begitu mulus. Umur 3 bulan itu Masya Allah, sudah tidak nampak lagi kelihatan seperti manusia. Bisa dibayangkan. Tapi ruh kembali. Dulu ruh ada karena ajarian kita. Ketika jasadnya sudah dimakan cacing tanah, kembali kepada tanah, ruhnya kembali. Maka ruh inilah yang akan bertanggung jawab selama dia hidup. Ruh inilah hanya bisa direparasi, dibersihkan dengan melalui ibadah bulan suci Ramadan ini. Maka beruntunglah bagi Bapak kaum muslimin yang bisa menemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah ruh kita akan menjadi bersih kembali dan kembali seperti bayi yang baru lahir. Hadis mengatakan bahwa seseorang yang usai berpuasa sebulan lamanya, kawaladathu yaumu ummihi, maka seseorang itu dinyatakan seperti bayi yang baru lahir kembali dalam keadaan suci, bersih, tidak membawa dosa dan noda. Jika itu bisa bertahan sampai Ramadan berikutnya, syukur-syukur sampai akhir hayat kita, maka target puasa yang dinyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun dan seterusnya la'allakum tattaqun. Takwa inilah yang sesungguhnya yang bisa menopang dan bisa menjadi sumber untuk membersihkan ruh kita menjadi yang bersih dan suci kembali. Insya Allah malam ini kita akan memulai dengan niat sama-sama. Satu, bersyukur kepada Allah atas kita dikembalikan kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, niatkan kita berpuasa sebulan lamanya. Dan niatkan kita untuk tidak akan bolong-bolong lagi melaksanakan qiyamul lail melalui ibadah sholat tarawih. Dan niatkan, targetkan sama-sama kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena di dalam pertanyaan malaikat nanti yang kelima adalah wa ma imamuka, siapa imammu? Ternyata bukan Pak Udin, bukan saya, bukan Putra Bagus, al-imami Al-Quranul Karim. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, semua petunjuknya, semua yang diajarkannya, semua yang disampaikannya, insya Allah inilah satu di antara yang akan menyelamatkan kita bersama, baik dunia maupun akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekhilafan dan kesalahan. Atas nama Ketua RW dan seluruh pengurus RW 05 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wala'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.